Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam damai, sukacita, dan sejahtera bagi kita semua. Di hari Rabu dalam bulan Pelkes pada saat ini, kita membaca dari Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Cerita tentang Rut merupakan suatu cerita yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam arti bahwa di tengah-tengah keberadaan setiap orang pasti membutuhkan kehidupan yang saling menguatkan dan saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan juga di dalam kehidupan setiap keluarga secara khusus, tentu saja ada harapan yang selalu menjadi keinginan yang harus diwujudkan. Dan itu dapat dikatakan di mana untuk membangun keberadaan satu dengan yang lain lebih baik dan lebih lagi ada dalam keadaan yang sejahtera. Di dalam keluarga, setiap kehidupan yang terus berlangsung dari hari ke hari pastinya menginginkan masa depan yang sangat gemilang. Kalau itu tentu saja dapat dirasakan bahwa ada kebahagiaan, ada ketenangan dan ketentraman. Dan dengan demikian dibutuhkan satu kerjasama yang baik di antara anggota keluarga untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan keinginan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu, maka bagaimana keberadaan Naomi dan Rut ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan? Tentu saja bahwa sama kondisi mereka, sama-sama sudah ditinggalkan oleh suami. Status mereka adalah janda. Mereka tidak lagi memiliki orang yang dapat dikatakan sebagai penopang di dalam kehidupan mereka. Mereka harus bekerja keras, mereka harus mewujudkan kehidupan mereka tetap ada di dalam keadaan yang lebih baik. Dan di dalam masyarakat orang Israel sendiri, keberadaan janda-janda itu seringkali juga dapat dikatakan mereka mengalami suatu
keberadaan sosial masyarakat yang pada satu sisi di mana mereka tidak mengalami perhatian yang serius, yang tentu saja dengan keberadaan Ruth dan Naomi ini juga dalam golongan masyarakat yang miskin. Dan mereka tentu menginginkan supaya ada perubahan dalam keadaan hidup mereka sehari-hari, dan bahkan bagaimana mereka mampu mengatasi keberadaan mereka yang dalam kekurangan, dan justru mereka juga bagaimana bekerja dengan keras hanya untuk dapat makan hari ini. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan Naomi dan Ruth inilah yang ternyata masih ada dalam juga perhatian khususnya bagi para tua-tua Israel pada saat itu, yang sangat konsen untuk memperhatikan keberadaan orang-orang miskin, termasuk Ruth dan Naomi. Bahkan mereka sendiri kemudian berpikir bagaimana supaya Ruth dan Naomi ini memiliki orang yang bisa terus-menerus menjadi orang yang katakan dapat menolong mereka. Bahkan dikatakan di situ dapat membantu Ruth dan Naomi supaya ekonomi mereka itu lebih baik. Karena itu maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita disampaikan bagaimana mereka dengan perjuangan mereka. Ada kerjasama antara Naomi dan Ruth. Disampaikan di dalam bacaan kita ini, yaitu ada seorang yang kita tahu bernama Boas. Dan Boas ini dikenal orang yang juga kaya, orang yang sangat baik hati, yang juga selalu memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Dia juga memiliki banyak ladang, sehingga dengan demikian maka disitulah Naomi memperhatikan akan kehidupan dari Boas. Dengan melihat keberadaan Boas yang baik, dan juga di dalamnya dia selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Tentu saja inilah yang kemudian bagaimana Naomi meminta Ruth untuk mendekati Boas. Ruth menyatakan kepada Naomi mengatakan kepada Boas di situ. Saya ulangi, Naomi mengatakan kepada Ruth, yakni ia harus pergi ke ladang, dan di sana yang harus dia lakukan adalah berada di ladang itu bersama dengan Boas. Dan pada saat itu Boas tidur, lalu Naomi mendekati Boas tapi tidur
dapat dikatakan di situ posisinya di kaki Boas. Lalu tentu saja setelah waktu malam, di sana dikatakan Boas terkejut melihat Rut tidur di pengirikan itu dan berada di bawah kakinya. Lalu Rut menyampaikan bahwa ia adalah Rut, dan di situ dapat dikatakan di dalam ayatnya yang ke-9, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah, oleh karena itu maka disampaikan di situ bahwa Boas inilah orang yang sesungguhnya menjadi pelindung dan katakan di situ penebus. Nah, ini dua hal yang menjadi tanggung jawab daripada Boas. Oleh karena itu Rut menyatakan bahwa Tuhan memberkati Boas, maka Boas melakukan dan harus menunjukkan kasihnya itu lebih nyata lagi untuk supaya selalu melakukan tanggung jawabnya lebih baik lagi. Dan Boas juga dikatakan orang yang sangat baik, dia tidak berperilaku sebagaimana mungkin orang kaya yang tentu saja suka mencari-cari wanita-wanita dan melakukan perkawinan di sana sini. Itu yang dikatakan pada ayat 10. Dan dia tidak menggunakan tenaga-tenaga orang miskin dengan mengeksploitasi kehidupan mereka karena kemiskinan, atau dia hanya mengejar kekayaan dengan mungkin mencari pasangan-pasangan hidup yang kaya dan lebih kaya lagi. Boas bukan orang seperti itu. Oleh karena itu maka apa yang disampaikan oleh Rut bahwa Boas orang yang mau untuk melindunginya dan menebus dia, artinya di sini kalau menebus adalah memberikan pertolongan, bahkan juga bagaimana dia harus memberikan kehidupannya bagi orang lain, terutama tentu saja bagi Rut secara pribadi. Lalu Boas di situ menyampaikan apa yang sesungguhnya harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu maka ketika Rut kembali dan menemui Naomi, tentu saja Rut menyampaikan apa yang sudah dia lakukan di hadapan Boas. Dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Naomi, apa yang harus dia lakukan kepada Boas. Oleh karena itu, tentu saja Naomi tahu keberadaan Rut. Oleh karena itu dia katakan janganlah takut, karena di sana dikatakan Rut tetap
dalam pandangan sebagai seorang perempuan baik-baik. Artinya dia tidak juga melakukan sesuatu untuk dapat dikatakan perbuatan yang tidak bercela atau mencari kesempatan dengan cara yang tidak baik hanya untuk memperoleh perhatian daripada Boas atau kasih sayang daripada Boas. Sebab Naomi tahu Boas adalah orang yang wajib untuk menjadi penebus terhadap kehidupan Naomi dan Ruth. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu maka disitulah disampaikan bagi kita pada ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15 bahwa setelah malam dan tiba besok paginya, Ruth yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu perlakuan atau perbuatan yang mengikuti kehendak mertuanya, dan dia tahu tentu saja mertuanya atau Naomi tidak akan menjerumuskan dia dalam perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Naomi, karena Naomi menginginkan bahwa Ruth harus memiliki seorang suami yang mampu bertanggung jawab dan melindungi dia, bahkan dikatakan bisa untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi Ruth, dan itu tentu saja akan dialami oleh Naomi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu maka apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan Ruth dan Naomi, bahwa mereka tetap melangsungkan keberadaan mereka bekerja, dan mereka juga selalu hidup dengan saling mendukung, saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu di sini disampaikan kepada kita juga, ya, dibawa untuk kita memahami di mana sesungguhnya ada hal yang ingin disampaikan kepada bangsa Israel secara khusus. Mereka bukanlah bangsa yang hanya di dalamnya memiliki suatu kesombongan rohani, yakni mereka berada pada keturunan-keturunan yang paling baik dan paling mulia di mata Tuhan. Mereka tidak mau untuk di mana kehidupan mereka ini mendatangkan suatu ketidakmurnian untuk beribadah kepada Allah. Nah, ada yang disampaikan, karena itu jangan supaya mereka ini mendatangkan satu perkawinan yang tentu saja itu tidak kudus di hadapan Allah. Nah, salah satunya menolak untuk tidak di mana bangsa Israel atau orang Israel itu kawin dengan bangsa yang lain. Ya, misalnya juga Ruth ini dari Moab. Ya. Oleh karena itu ini mau dikatakan
Tuhan menegur kesombongan ini dengan menghadirkan Rut yang menjadi nenek daripada Raja Daud. Jadi mau dikatakan keturunan bangsa Israel itu tidak murni bahwa itu dari keberadaan bangsa Israel sendiri. Tapi mereka harus juga hidup bagaimana di dalam perkawinan itu tetap menjaga, walau dari bangsa lain tapi tetap menjaga kehidupan mereka selalu tetap berada pada kasih dan keselamatan Allah. Karena itu mereka tidak kehilangan akan jati diri mereka di dalam kehidupan yang mereka boleh jalani hari lepas hari. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat bagaimana Rut mengaplikasikan atau menyatakan peranannya dalam keselamatan ini, dalam sejarah keselamatan Allah itu, yaitu dengan dimulaikan dia katakan bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Maka di situ mau disampaikan bagaimana Rut harus hidup untuk terus percaya kepada Allah dengan selalu ada di dalam kehidupan bersama dengan Naomi, dan mereka saling hidup untuk mengasihi dan menjalankan karya kehidupan mereka, beribadah kepada Allah dan menjalankan peran mereka untuk keselamatan kehidupan manusia. Nah, inilah juga yang membawa kita untuk memahami bagaimana keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, ketika kita juga mau katakan bahwa keberadaan kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Allah, maka kehidupan kita juga harus kita nampakkan lewat segala pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu itu kita mau memberlakukan pengakuan itu. Jadi tidak hanya sekedar kita berbicara, melontarkan pengakuan, tetapi juga bagaimana perbuatan-perbuatan itu sejalan dengan pengakuan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu bangsa Indonesia ini adalah bangsa kita. Kita berkarya di tengah-tengah bangsa ini untuk terus mewujudkan karya keselamatan Allah, yaitu yang mendatangkan damai dan sejahtera. Kehidupan dengan orang lain, bagaimana kita dapat menciptakan satu keberadaan hidup yang saling memperhatikan, saling membantu, saling menolong. Dan karena itu kita juga lihat apa yang selalu dinyatakan bahwa sebenarnya keberadaan bangsa ini adalah saling tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, itulah yang harus kita juga wujudkan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Bagaimana kita memperhatikan satu dengan yang lain, tanpa di mana kita mau katakan ada ras, ada suku, ada berbagai perbedaan di tengah-tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu juga bahwa di tengah-tengah keberadaan kita ada banyak orang yang juga senantiasa boleh memperlihatkan kehidupan mereka untuk bagaimana bersama dengan keberadaan kita selaku gereja dan umat Tuhan untuk melakukan karya-karya kita, peran-peran kita dalam rangka untuk saling menolong dan menyelamatkan orang lain dari segala keadaannya. Apalagi saat ini di tengah-tengah kehidupan kita yang terus bergulir dengan keberadaan dalam kondisi dan keadaan pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan tetap menolong dan menguatkan kita, dan tentu saja dalam bulan Pelkes ini kita tetap menghayati keberadaan kita sebagai gereja dan umat Tuhan untuk menjadi orang-orang yang diberkati, dan kita juga mengambil peran-peran kehidupan kita dalam karya keselamatan Allah bagi semua orang, bahkan alam semesta ini. Tuhan
memberkati kita. Amin.